Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan untuk materi pertidaksamaan eksponen. Nah, ini merupakan video untuk pertidaksamaan eksponen bagian kedua. Jadi, pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa pertidaksamaan eksponen dapat kita bagi menjadi 4 kondisi ya, yang telah dijelaskan pada video pertama. Tetapi dalam beberapa pertidaksamaan ada pertidaksamaan yang setelah disederhanakan ia membentuk pertidaksamaan kuadrat. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikannya untuk pertidaksamaan kuadrat? Nah, caranya contohnya seperti ini. Jadi kalau untuk pertidaksamaan kuadrat dalam pertidaksamaan eksponen, secara umum bentuknya mempunyai bentuk umum seperti ini. Misalkan AP2X ditambah BPX ditambah C lebih besar daripada 0. Atau misalkan duanya kita keluarkan menjadi A P pangkat X dikuadratkan ditambah B dikali PX ditambah C sama dengan lebih dari 0. Nah, tanda pertidaksamaan ini bisa tanda yang lainnya, yaitu misalkan kurang dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Jadi ini bentuk umumnya adalah membentuk pertidaksamaan kuadrat di sini ya. Cara menyelesaikannya hampir mirip seperti menyelesaikan persamaan kuadrat ya, cuma bedanya nanti kita di sini menentukan daerah yang memenuhi, yaitu untuk yang lebih besar dari 0 atau yang kurang dari 0. Contoh. Misalkan contoh pertama itu ada soal 2 pangkat 2x dikurangi 6 dikalikan 2 pangkat x ditambah 8 kurang daripada 0. Nah, di sini ini memenuhi bentuk yang pertama ini ya. 2 pangkat 2x dikurangi 6 dikali 2 pangkat x tambah 8 kurang daripada 0. Ini bisa kita tuliskan menjadi duanya dikeluarin. Jadi 2 pangkat x dipangkatkan 2 dikurangi 6 dikalikan 2 pangkat x ditambah 8 kurang daripada 0. Kemudian kita misalkan. Misal 2 pangkat x yaitu sama dengan y. Jadi bentuk ini kita tuliskan menjadi y kuadrat dikurangi 6y ditambah 8 kurang daripada 0. Kemudian ini membentuk pertidaksamaan kuadrat, maka kita faktorkan dikali jadi positif 8 dijumlah jadi negatif 6. Berarti y dikurangi 2 dikalikan dengan y dikurangi 4 ya, kurang dari 0. Bentuknya ini berarti y sama dengan 2. Kalau yang ini y sama dengan 4. Nah, kita masukkan ke dalam garis bilangan yang memenuhi untuk pertidaksamaan ini adalah kita substitusi akar-akarnya, yaitu 2 dan 4. Kemudian kita cek daerahnya. Berarti di sini kan garis bilangan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 2 ke kiri, bilangan 2 antara bilangan 2 sampai 4, kemudian dari 4 ke kanan. Lalu kita cek, misalkan 2 ke kiri di sini ada angka 0 ya, kita substitusi ke sini 0 dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 4. Berarti negatif 2 kali negatif 4 bernilai positif. Kemudian yang ini antara 2 sampai 4 misalkan ada angka 3 di sini, 3 dikurangi 2 itu 1, 3 dikurangi 4 itu negatif 1. Dikalikan maka hasilnya 1 kali negatif 1. Hasilnya negatif 1 ya, maka di sini adalah daerah negatif. Selanjutnya untuk 4 ke kanan. 4 ke kanan ada angka 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kita misalkan ambil contoh angka 5. Kita substitusi ke sini. 5 dikurangi 2 dikalikan 5 dikurangi 4 berarti 3
kali 1 ya, hasilnya adalah positif 3, maka ini merupakan daerah positif. Selanjutnya kita lihat di sini tandanya yang diminta adalah kurang dari 0. Artinya kurang dari 0 yang kita ambil adalah daerah negatif. Nah, berarti nilai X yang memenuhi adalah antara 2 sampai 4. Nilai Y ya, maaf di sini karena variabelnya dalam Y. Jadi Y itu antara 2 sampai 4. Nah, karena Y itu Y kan sama dengan 2 pangkat X ya. Jadi ini kita tuliskan menjadi 2 kurang daripada 2 pangkat X kurang daripada 4, atau 2 kurang daripada 2 pangkat X kurang daripada 2 pangkat 2. Maka bisa kita selesaikan menjadi 2 kurang daripada, maksudnya di sini pangkatnya ya. Maka kita mendapat, atau enggak, ibu tuliskan deh biar lebih paham. Ini kan berarti 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 kurang dari 2 pangkat X kurang dari 2 pangkat 2. Nah, ini memenuhi kondisi pada pertidaksamaan yang sebelumnya. Kalau 2 pangkat 1 kurang daripada 2 pangkat X, artinya itu kan 1 kurang daripada X ya. Kemudian 2 pangkat X kurang daripada 2 pangkat 2, artinya X-nya kurang daripada 2. Maka didapat hubungan 1 kurang daripada X kurang daripada 2. Seperti ini. Jadi penyelesaiannya adalah 1 kurang daripada X kurang daripada 2, atau X antara 1 sampai 2. Selanjutnya contoh kedua. Contoh B. Misalkan soalnya adalah 3 pangkat 2X ditambah 2 ditambah 8 dikalikan 3 pangkat X ditambah lebih besar daripada 1. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, ini kita uraikan terlebih dahulu sampai membentuk bentuk umum seperti ini. Maka bentuk 3 pangkat 2X tambah 2 ditambah 8 dikali 3 pangkat X lebih besar daripada 1. Ini kita uraikan berarti menjadi 3 pangkat 2X dikalikan 3 pangkat 2 ditambah 8 dikali 3 pangkat X, satunya pindah dikurangi 1 lebih besar daripada 0. Nah, ini berarti menjadi, ini bisa kita uraikan menjadi 9 ya. 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian ini 3 pangkat 2X bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat X dipangkatkan 2 ditambah 8 kali 3 pangkat X dikurangi 1 lebih besar daripada 0. Kemudian kita misalkan 3 pangkat X itu sama dengan Y, berarti 9Y kuadrat ditambah 8Y dikurangi 1 lebih besar daripada 0. Nah, ini kita faktorkan. Cara memfaktorkannya ibu yakin kalian pasti sudah bisa, dan banyak cara untuk memfaktorkan ya, tapi ibu biasa pakai cara yang ini. Jadi 9 itu hasil perkalian dari 3 kali 3. Kemudian karena ini 9Y kuadrat, maka 3Y dikali 3Y jadinya 9Y kuadrat ya kan. Kemudian yang menghasilkan angka negatif 1, berarti negatif 1 kali 1. Kemudian kita coba 3Y kali negatif 1, di sini negatif 3Y ya. Kemudian 3Y dikali 1, berarti positif 3Y. Kalau kita jumlah, hasilnya 0 ternyata. Nah, ternyata hasil di sini masih belum tepat. Ini belum sama dengan di sini. Jadi kita harus cari hasilnya itu sama bilangannya dengan ini. Nah, artinya angka ini belum tepat. 9 itu bisa juga kita ganti dengan angka 9 kali 1 ya.
Jadi kita ganti angkanya karena belum tepat. Ini bisa 9y dikali 1y, hasilnya tetap 9y kuadrat ya. Kemudian yang menghasilkan angka negatif 1. Berarti di sini misalkan karena ini mintanya positif 8, berarti ininya 1, yang ini negatif 1. Karena kalau kita kalikan ini jadi 9y, yang ini jadi negatif y, dijumlah jadi 8y. Nah, kalau misalkan ini sudah sama hasilnya ya, berarti angka yang kita pilih sudah tepat. Sekarang tinggal kita susun. Susunnya secara menyilang. Ini menyilang ke sini. 9y minus 1 dengan y ditambah 1 lebih besar daripada 0. 9y dikurangi 1, ini 9 ya, mirip dengan y. 9y dikurangi 1 berarti y sama dengan 1/9. Y ditambah 1 berarti y sama dengan negatif 1. Nah, ini kita masukkan ke dalam garis bilangan. Negatif 1 dan 1/9. Jadi garis bilangan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu negatif 1 ke kiri dan negatif 1 sampai 1/9 dan 1/9 ke kanan. Dengan cara yang sama kita tentukan daerah plus min plusnya, kita cek daerah. Negatif 1 ke kiri ada negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya ya. Ini kita substitusi ke bentuk ini. Misalkan ibu mau angkanya negatif 2, 9 kali negatif 2 berarti negatif 18 dikurangi 1, negatif 19. Kemudian dikalikan dengan negatif 2 ditambah 1, negatif 1 ya. Negatif 19 dikali negatif 1, hasilnya positif ya kan, maka ini daerah positif. Kemudian dari negatif 1 sampai 1/9, di sini angka yang mudah itu ada angka 0. Ada angka 0, kita substitusi ke sini. 9 kali 0 kurang 1 dikalikan 0 ditambah 1 berarti negatif 1 kali 1, artinya ini adalah daerah negatif. Kemudian untuk 1/9 ke kanan, berarti di sini ada angka 1, angka 2 dan seterusnya. Misalkan ibu substitusi angka 1, berarti 9 kali 1 kurangi 1, 9 kurang 1 8, 1 ditambah 1 2, 8 kali 2 16, positif ya, berarti ini daerah positif. Nah, yang diminta adalah lebih besar daripada 0, berarti yang kita ambil adalah daerah positif. Maka di sini penyelesaian yang kita ambil adalah negatif 1 ke kiri dan 1/9 ke kanan. Jadinya y itu kurang daripada negatif 1 atau y lebih besar daripada 1/9. Sekarang kita kembalikan lagi ke bentuknya, yaitu tadi kan sama dengan 3 pangkat x ya. Untuk y kurang daripada negatif 1 berarti 3 pangkat x kurang daripada negatif 1. Apakah ada nilai x yang memenuhi untuk 3x kurang daripada negatif 1? 3 pangkat x kurang daripada negatif 1. Nah, di sini negatif 1 ini tidak bisa kita ubah ke dalam bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 3 ya. Jadi di sini adalah tidak memenuhi atau tidak ada nilai x yang memenuhi. Karena negatif 1 itu tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok 3. Kemudian untuk y sama dengan 1/9, ini 9 ya. Y lebih besar daripada 1/9, artinya 3 pangkat x lebih besar daripada 1/9. Nah, 3 pangkat x lebih besar daripada 1/9 itu sama dengan 3 pangkat negatif 2. Nah, di sini kita mendapat kesimpulan bahwa x lebih besar daripada negatif 2.
Jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar daripada negatif 2. Karena untuk Y kurang daripada negatif 1 atau 3 pangkat X kurang daripada negatif 1, yang ini tidak ada penyelesaian atau tidak ada nilai X yang memenuhi. Dan untuk Y lebih besar daripada 9, 1/9, X yang memenuhi adalah X lebih besar daripada negatif 2. Oke? Ibu akhiri untuk video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.